Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mencoba menerangkan PDD UKPT untuk Smart Sedos 2022 tentang Tridharma Pendidikan dan Pengajaran. Bahasan untuk PDD UKPT Pendidikan dan Pengajaran adalah pertama adalah tentang perkenalan ya diri saya sebagai dosen. Kemudian saya akan juga menjelaskan sedikit tentang bahan ajar digital yang saya pakai, juga bahan ajar cetak, aplikasi pendukung yang saya pakai dalam pendidikan dan pengajaran, juga sertifikasi yang saya dorong mahasiswa untuk dapati, RPS untuk salah satu contoh video pengajaran daringnya, dan terakhir saya akan melanjutkan dengan video pengajaran daring secara sinkronus tatap muka yang dilakukan pada masa pandemi COVID. Nama saya Budi Haryanto. Saya memulai untuk menjadi dosen di tahun 2015 ya, mungkin di akhir dan 2016-nya baru mulai mengajar. Dari dosen itu pertama saya mendapatkan bahan ajar dari buku-buku atau bahan-bahan yang ada di internet, kemudian menggunakan PowerPoint-nya ya. Di saat itu cukup menantang dikarenakan banyaknya mahasiswa yang belum mengerti sama sekali tentang bahan mata kuliah yang saya ajarkan. Tadinya saya mengajari berdasarkan buku yang saya pakai sebagai buku panduan. Tapi ternyata mengingat perkembangan dari mahasiswa, kemudian saya mencari materi-materi yang lebih mudah atau memudahkan secara bahasa untuk mahasiswa lebih mengerti. Di 2018 saya alhamdulillah lolos sebagai asisten ahli ya, dengan saat itu menulis satu penelitian publikasi karya ya yang diimplementasikan saat itu juga. 2 tahun kemudian alhamdulillah saya mencoba untuk melakukan usulan penelitian untuk hibah dikti dengan skema PDP dan alhamdulillah lulus dengan judul skema adalah penelitian benar-benar riset ya. Pada 2021 saat COVID sedang besar-besarnya, saya terkena COVID ya. Tapi di saat pandemi tidak bisa keluar dan lain-lain dan merasa agak bosan, kemudian saya melakukan mengikuti pelatihan pekerti, di mana di sana saya sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat diajarkan bagaimana pengajaran dan pendidikan yang seharusnya saya jalankan, mulai dari penyusunan RPS, hubungan RPS dengan pengajaran, dan seterusnya ya, dari pekerti-pekerti yang ada diajarkan saat itu ya. Dari situ saya mulai menyusun roadmap dari pengajaran dan pendidikan saya ya. Juga ini merupakan syarat untuk Sardos dan lain-lainnya, jadi saya harus mengambil juga. Kemudian di saat itu juga untuk melihat TKBI dan TKDA-nya juga saya lakukan satu persatu dengan jeda ya. Di masa COVID juga alhamdulillah lulus di TKBI dan TKDA, dan alhamdulillah di 2021 saya bisa mencapai jabatan fungsional untuk rektornya. Dan di tahun 2022 ini alhamdulillah masih diberikan syukur saya mendapat eligible Serdos untuk periode ketiga atau terakhir. Dari bahan perkuliahan yang ada, saya pertama kali saya menggunakan PowerPoint dari bahan-bahan yang ada di tahun 2015-2016.
2017 saya mulai menyusun modul, dan 2018 saya mulai memperbaiki modul. 2019 saya mulai membuat online. Materi-materi yang ada dilakukan online. Kemudian YouTube juga saya membuka channel YouTube, ya. Dan terakhir dari diktat atau modul, saya mengembangkan modulnya untuk diperbaiki, kemudian saya rangkum untuk melihat jadi buku ajar. Ini didapat setelah saya mendapatkan pelatihan pekerti di tahun 2021, juga ada pandemi COVID, ya, pendorongan pandemi COVID, juga dari syarat-syarat untuk pembuatan buku ajar. Untuk buku utama, saya menggunakan dua buku yang paling banyak ada di perpustakaan yang saya pakai, dan buku ajar yang sistem basis data. Untuk saat ini belum proses cetak secara resmi, masih berupa digital, yang menunggu untuk proses penerbitannya. Untuk aplikasi pendukung dalam proses belajar mengajar agar mahasiswa tidak bosan, saya menggunakan Quizizz, sebuah permainan untuk belajar. Jadi selama ini mahasiswa itu hanya menghadapi UTS, UAS, atau Quizizz dengan penuh ketakutan dan dengan waktu yang sangat terbatas. Untuk Quizizz ini saya bebaskan waktunya. Ya, soalnya tentu saya banyakkan, dan saya cukup senang dengan feedback dari mahasiswa, bahkan katanya ada yang sampai begadang sampai larut malam karena tertariknya mengerjakan Quizizz, ya. Dan saya juga menggunakan database designer untuk Android-nya. Ini semua dalam proses Android karena saya melihat hampir 90% mahasiswa memakai Android. Dan juga saya melihat masalah di laptop. Sebelumnya saya memakaikan supaya agar tidak bosan menggunakan aplikasi yang ada di laptop sesuai dengan dunia kerja, tapi ternyata tidak semua mahasiswa mempunyai laptop yang saat ini harganya masih cukup mahal. Jadi saya menggunakan aplikasi di Android untuk memudahkan mahasiswa melakukan praktek, ya, dari pelajaran yang sudah diajarkan. Satu untuk perancangan dan satu untuk SQL. Di samping itu, ini adalah suasana kelas saat diadakannya praktikum untuk menggunakan HP. Semua mahasiswa diperbolehkan menggunakan HP, di mana untuk pelajaran lainnya dilarang. Untuk satu sesi ini dipersilahkan. Saya melihat antusiasnya sangat bagus dari feedback mahasiswa. Mereka serius semua dan semua mengerjakan karena hampir semua mempunyai handphone, ya, di Android. Di mana mahasiswa kalaupun menggunakan laptop tidak hanya semuanya punya. Juga diusahakan untuk sebagian besar aplikasinya itu saya sudah memilihkan yang offline sehingga akan menghemat kuota mereka. Juga digunakannya Android HP ini agar mahasiswa bisa melakukan belajar di mana saja, ya, bisa praktek atau testing itu di mana saja tanpa harus membuka laptop ataupun membuka buku. Jadi bisa saat menunggu angkot ada waktu 10 menit, 15 menit mereka bisa membuka atau latihan atau mengerjakan Quizizz. Nah, yang terakhir yang saya coba setahun atau 2 tahun belakangan ini adalah kompetensi. Ya, saya melihat mahasiswa saat lulus itu tidak punya kompetensi atau pembuktian kompetensi mereka. Jadi saya saat belajar juga mendorong mahasiswa untuk mengambil sertifikat dari SQL. Saya memilihkan yang gratis dahulu, ya, tapi mungkin cukup diakui oleh dunia kerja. Setelah itu mendorong mereka kalau mempunyai biaya lebih untuk mendapatkan yang lebih advance.
kemudian dilanjutkan oleh RPS dari salah satu pembelajaran sistem basis data. Seperti bisa dilihat ini adalah di tahun 2021-2022 masih menganut sistem online, ya. Jadi capaian pembelajaran ini merupakan capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK-nya pertama adalah teori, ya, terus psikologis dan dinamis dikembangkan, terus bisa nanti membuat perancangan basis datanya, penggunaannya. Ini CPMK 4 dan 5 penggunaan capaian mata kuliah yang diharapkan juga bersinggungan dengan prodi. Sedangkan mata kuliah secara singkat itu tentang basis data, ya, konsep, teori, perancangan, serta kita melakukan latihan penggunaan basis data. Juga menggunakan aplikasi yang ada di ponsel pintarnya. Ini adalah kajian yang akan diajarkan untuk online. Saat itu diberikan 14 pertemuan, tapi saat ini sudah masuk offline menjadi ke 16 pertemuan kembali. Untuk referensi menggunakan Fatansyah, Adi Nugroho, sama Edi Sutanta yang ada, saya lihat ada di perpusatnya mahasiswa, memudahkan mahasiswa untuk meminjam buku. Nah, untuk aplikasinya saya melihat karena udah zamannya internet, maka saya mewajibkan mereka untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang mendukung pelajaran dan pengajaran. Ya. Ini adalah CPMK sub CPMK yang direncanakan, materinya, metode pembelajarannya, serta waktu dan lain-lainnya. Di sini masih bersifat teori, jadi kita masih menggunakan entah buku cetak, entah buku digital yang sudah dikembangkan. Nah, di saat pertemuan ke-8 maka digunakan ke-10, maka mulai digunakan aplikasi pendukungnya biar mahasiswa merasakan bagaimana secara prakteknya penggunaan basis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu contoh video pembelajaran dari mahasiswa pembelajaran secara asinkronus saat pertemuan maya. Terima kasih. Oke ya, dari ulang deh. Nanti kita belajar konsep, arti-arti teori, terus belajar teori itu gimana, 1, 2, 3, tadi ada 4, 5, tapi kita nggak belajar ya, jarang dipakai. Nanti kita belajar kenapa perlu normalisasi, karena adanya anomali. Juga nanti kita belajar kasus-kasus selain tugas, kita belajar dari kasus-kasus sama latihan. Definisi lagi balik, normalisasi ya, itu perancangan basis data ya untuk menjadi basis data yang lebih baik atau lebih normal. Kan normalisasi lebih normal, penormalan database. Cara singkatnya itu. Tujuannya pertama, kalian nggak usah nulis data secara rangkap. Terus nanti lebih simpel. Tapi mungkin sekarang kalian masih belajar jadi lebih susah. Tapi tujuan nanti itu lebih simpel. Terus nanti kalau ada apa-apa, merubah data dan seterusnya itu lebih mudah. Kita langsung aja. Ya. Ini secara teori bingung juga. Bingung sih. Ya. Atribut itu tadi kolom ya. Ada kolom A dan kolom B. Kolom ya. Kolom A itu menentukan kolom B. Inti teori ketergantungan fungsional sih gitu. Ya. Ketergantungan antara atribut atau kolom. Jadi kolom A dan kolom B. Secara teori gitu, kalian masih samar-samar nggak apa-apa ya. Memang kita kalau baca teori yang ada bingung kalau nggak praktek ya.
Nih, contohnya gini nih, kalau prakteknya. Ini ada data nih, ya. Data nama kuliah, NPM, nama mahasiswa, indeks nilai. Oke, satu-satu. Kita mulai dari mana ya? NPM dulu deh, siswa ini. NPM, di kolom NPM ya. Kolom NPM itu menentukan nama mahasiswa. NPM 901 itu namanya Raja, 2 Tini, dan seterusnya. Dia menentukan, maka disebut nama mahasiswa itu bergantung pada NPM-nya. Ya. Sekarang kita lihat lagi NPM, sama nama mata kuliah. Dia bergantung nggak sih? Ya. Nah, ini 01, 02. 01 basis data, 02 Inskom, 03 Jarkom, 04 apa nih? IA2. Eh, ini nggak bergantung. Jadi ya, nih, nama mata kuliah tidak bergantung, ada coretnya, pada NPM. Ya. Kemudian nilai juga. NPM 01 nilainya B, 02 A. Ini nggak bergantung. Kenapa? Karena 02 dan 03 itu walaupun NPM-nya beda, nilainya sama. Juga 1 dan 4. Maka dicoret sama nilai. Sebenarnya cuma nentuin gini doang sih. Oh, ini bergantung. Oh, ini enggak gitu loh. Ini bergantung. Oh, ini enggak. Ini sama ini. Oh, ini enggak bergantung. Itu gitu doang. Gampang kan? Gampang dan masih bingung ya. Masih bingung nggak apa-apa, ntar kita latihan terus. Ya. Kriteria udah normal. Ini secara teori ya. Secara teori ininya udah oke. Ini kalian baca aja ya. Saya jujur neranginnya juga agak susah, tapi nanti saya cari materi-materinya supaya nggak secara teori banget gitu loh. Ya, langsung prakteknya lebih mudah. Sementara kita skip dulu ya. Kenapa sih butuh normalisasi? Ini database seperti yang kalian lihat, ya, yang kayaknya mirip-mirip dengan tugas. NPM, nama, alamat, tanggal lahir, ada nilai. Oh, ini ada waktu, ya, waktu beda, kita nggak ada tempat, nama dosen, alamat dosen. Oke, pertama, ngulang informasi. Nih, ya, kita nulis NPM sama 3 kali, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya nih, ya, NPM-nya terus. Ini ada 8 data, ya. Kelas kalian ada 30, dikali 5, udah 150. Ditambah semester sebelumnya, dikali 8. Anggaplah ada 800 sampai 1000 mahasiswa. 1000 mahasiswa dikali mata kuliah 6. 1000 kali 6, 6000 data harus kita tulis nih. NPM-nya, namanya, alamat 6000. Ini cuma bikin nilai doang. Nilai waktu ujian. 6000 data kita tulis banyak banget. Semuanya sama. Ya. Nih, pengulangan data. Contoh. Ya. Ada lagi masalah ini nih. Datanya jadi nggak benar. Ya. Terus informasi tertentu kalau kita ngapus ada yang kehilangan juga. Contohnya, ini lebih gede ya. Ada insert, update, delete. Contoh gini. Nih, kita isi tek, tek, tek. Ya, kita entry terus satu-satu, terus kita pas ngentry mungkin ngantuk ya. Anggaplah ini datanya, ada kan datanya, kalau database itu datanya banyak banget. Tadi kalau data kampus aja untuk data nilai itu sekitar ada 1000 mahasiswa kali 8, kali 6. 8 lah. Ada 8.000 data yang tiap hari diinput sama bagian akademik. Karena dia ngantuk, Jalan Bijong, ada yang ke entry Jalan Bojong 64 dan seterusnya. Pas kita nyari data Asep, Asep alamatnya di mana sih? Di Asep akan ada 2 nih, satu di Jalan Bijong, satu Jalan Bojong. Maaf. Nah,
Itu yang namanya pas saat ngentry aja ada masalah nih. Kalau kita salah ngentry data ya, kayak gitu. Insert data ada masalah. Kalau datanya kita bikin berbentuk kayak Excel. Kan kalian cara bikin aplikasi kayak gimana sih? Kayak Excel aja Pak, panjang, isi data semua. Nah itu ada masalah. Satu, insertnya kebanyakan berulang. Dua, kalau ada yang salah, datanya jadi nggak konsisten. Kedua, misalkan ada update data, ya. Update data, misalkan Ella, dia namanya salah. Seharusnya nama saya Elan, Pak, ada N-nya, ya kan? Oh ya udah, sesuai KTP, tanggal dan ijazah, tanggal akte lahir dan seterusnya. Oh iya namanya Elan. Maka akan diganti semua nama Ella. Dengan NPM 9503 namanya jadi Elan. Diganti satu-satu semua. Ada yang kelewat satu nggak diupdate, ya. Kelewat satu nggak diupdate. Maka saat kita manggil NPM ini akan ada dua nama, satu Ella, satu lagi Elan, kayak gitu. Wah bingung dong, namanya harus diganti. Contoh yang lain adalah gini, dosen Tony dia pergi ke luar negeri, atau dosen Haris lah pergi ke luar negeri, ya, sehingga harus diganti namanya dengan misalkan Ibu Ria, diganti penggantinya, ya, mata kuliah logika. Maka kalian harus mengganti sini semua, ya, Ibu Ria diupdate, kode dosennya juga diupdate semua, alamat juga diupdate semua. Ada yang kelewat satu nih, lupa diupdate, mungkin ngantuk atau apa, banyak data. Nah saat ditanya dosen logika algoritma siapa, ternyata ada satu namanya Haris, satu lagi namanya Bimo. Itu saat insert masalah, ngupdate masalah. Sekarang saat delete, ya. Contoh, Asep nikah sama orang Swedia. Dia pergi ke Swedia, nggak balik-balik ke Indonesia. Ya udah dia lapor ke kampus, Pak, saya nikah sama orang Swedia, nggak balik ke Indonesia, saya keluar. Oh ya udah, nama Asep dihapus. Dihapus nih nama Asep. Delete, ya. Kontrol klik baris, delete, di delete nih ya. Yang bisa jawab +5. +5 di UTS. Kan saya jahat tapi baik. Pas delete nama Asep, apa hal aneh atau yang tidak diinginkan terjadi dari data ini, data yang ada di layar aja. Ini di delete nih Asep. Tujuan dari Bu Nur adalah supaya nama Asep di sini nggak memenuhin gitu loh Excel-nya. Apa yang terjadi? Dia akan menghapus nama Asep. Keanehan apa yang akan terjadi? +5 yang bisa jawab di UTS. Dalam hitungan 10 deh. Gimana Pak? Asep nikah sama orang Swedia. Dia terus mengundurkan diri, ya, Bu, saya nggak nurusin kuliah, saya mau nikah sama orang Swedia, pergi ke Swedia nggak balik-balik gitu kan. Oh ya udah, Bu Nur bilang ya udah delete aja nama Asep supaya nggak menu-menuhin, katanya gitu kan, nggak menu-menuhin Excel. Ya udah di delete nih, kan Asep ada 2 nih ya, delete nih sama Bu Nur, ya, delete, klik delete, udah. Kalau di Excel tuh barisnya di delete semua, seret gitu, udah selesai. Ternyata ada masalah. Masalah saat mendelete Asep. Masalah apakah itu? Yang bisa jawab +5. Kolomnya kosong, Pak. Yang namanya Asep jadi kapus semua. Iya, nggak. Emang tujuannya nama Asep kapus. Kolomnya Oh, kosong. Asepnya Kolom kosong kurang benar. Kan tujuan Bu Nur saya hapuslah nama Asep, orang dia nggak balik lagi, gitu kan. Jadi nilainya hapus semua. Gitu. Pak, ya. Coba Pak, saya jawab Pak ya. Kalau berdasarkan rumus mah Pak, itu biasanya ada bacaannya false pada saat penjumlahan atau pada saat ada penjumlahan gitu Pak? Kurang benar.
Karena penjumlahan kan namanya kapus, yang dijumlahin ya udah sama semua SKS. Kalau kalian di Excel tuh tinggal diklik yang paling kiri, kehapus satu baris gitu loh. Satu baris yang namanya aset. Oh iya. Heeh. Ada yang bisa nggak? Saya hitung sampai 5, 4, 3, 2, 1. Oke.